Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat dan daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga menyapa seluruh Bapak Ibu yang selalu setia menonton channel ini. Mungkin ada banyak informasi yang didapatkan dan mungkin juga ada informasi-informasi yang tidak sesuai dengan harapan. Maka kalau ada sesuatu hal yang membuat Bapak Ibu kesal, saya mohon maaf, dan memang begitulah informasi selalu berubah dari waktu ke waktu. Jadi mohon maklum bersama. Informasi kali ini ada satu hal penting Bapak Ibu, yaitu tentang pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa seleksi tes. Di sini disampaikan bahwa honorer bisa diangkat jadi ASN tanpa tes sebab sudah ada dasar hukumnya. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa yang menjadi landasan kuat terkait dengan harapan besar bahwa honorer bisa diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes? Simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru saja menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Honorer KSN tanpa tes, tentu ini adalah satu pertanyaan Bapak Ibu yang mesti kita harus tahu apa kira-kira jawabannya. Inilah dasar hukumnya dan daftar nama non-PNS yang telah naik pangkat. Nah, tentunya karena sudah ada dasar hukum, berarti ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Langsung saja pada informasinya. Onius ID mencatat satu informasi terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN. Bekerja sebagai tenaga honorer telah menjadi bagian dari perjalanan hidup banyak individu di Indonesia. Tentunya harapan setelah lama mengabdi sebagai honorer di instansi pemerintah pusat maupun daerah, maka pinginnya bisa beralih status, yaitu diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun PNS. Di tengah ketidakpastian status dan hak-hak yang kerap menjadi perdebatan, banyak di antara para honorer yang tetap setia melayani dengan sepenuh hati. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, bagi yang setia melaksanakan tugas pelayanan publik dengan sepenuh hati, ingat apa yang telah disampaikan oleh pemerintah bahwa memang dedikasi, pengabdian, kontribusi, dan pengorbanan Bapak Ibu honorer selama ini akan dihargai oleh pemerintah dalam bentuk pengangkatan menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Janji kuat dari pemerintah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia bahwa tidak akan ada PHK terhadap seluruh honorer, dan hal ini juga telah dimandatkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas supaya Menpan RB bergerak cepat untuk memperhatikan dan mencari alternatif terbaik untuk honorer ini. Bayangkan betapa besarnya harapan dan kejutan ketika kabar bahwa tenaga honorer memiliki kesempatan untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara tanpa harus mengikuti tes atau tanpa harus melalui tahapan seleksi. Itu sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Ketika hal ini akan diterapkan, maka suatu kabar gembira dan benar-benar honorer berbahagia karena memang hal ini, yaitu diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Maka itu juga satu hal yang perlu kita ketahui. Apa dasar hukum yang memungkinkannya juga wajib kita ketahui. Dan siapa saja honorer yang telah berhasil meraih kesempatan emas itu, maka hal ini juga adalah bagian yang perlu kita ketahui terkait dengan informasi ini. Mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tanpa tes sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sudah beberapa kali pemerintah memberikan kesempatan khusus
bagi tenaga honorer tertentu untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara melalui jalur khusus. Melalui jalur khusus itu Bapak Ibu artinya bukan seperti rekrutmen ASN pada umumnya yang diawali dengan pendaftaran, kemudian seleksi, TKD, TKB, dan hal lain, sehingga nantinya sampai pada finish yaitu pengumuman hasil kelulusan. Tetapi jalur khusus yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini, yaitu melalui jalur rekrutmen honorer untuk diangkat menjadi ASN, baik P3K maupun CPNS. Dan hal ini sudah pernah dilaksanakan, bukan kejutan baru. Maka suatu hal yang wajar kalau Bapak Ibu honorer berharap besar bahwa status akan bisa berubah sebagaimana yang telah dijanjikan pemerintah bersama dengan DPR RI yang selalu mendorong program pemerintah untuk memperhatikan nasib honorer ini. Terutama bagi honorer yang telah memiliki masa kerja cukup lama. Tidak hitung di jari Bapak Ibu, ratusan ribu honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Kemungkinan pengangkatan tanpa tes ini akan diberlakukan kepada Bapak Ibu yang sudah lama mengabdi. Beberapa regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah sebagai dasar hukum, diantaranya pertama, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Meskipun tidak secara spesifik mengatur pengangkatan tanpa tes, namun Undang-Undang ASN memberikan ruang bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan tertentu terkait dengan rekrutmen ASN termasuk bagi tenaga honorer. Ini harapan besar Bapak Ibu karena memang sudah termuat di dalam Undang-Undang ASN bahwa honorer juga termasuk bagian yang harus diperhatikan dalam peraturan atau undang-undang tersebut. Yang kedua, Surat Edaran Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Surat Edaran Menpan RB. Menpan RB memang diizinkan mengeluarkan surat edaran yang kemudian bisa dijadikan sebagai landasan hukum atas nasib aparatur negara, termasuk nasib para honorer. Dalam beberapa kesempatan, surat edaran diterbitkan sebagai pedoman teknis bagi instansi pemerintah dalam melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN melalui jalur khusus. Yang ketiga, keputusan bersama antara Kementerian Pan-RB dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Keputusan ini memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai kriteria dan prosedur pengangkatan tenaga honorer melalui jalur khusus. Beberapa tenaga honorer juga yang berhasil mengambil kesempatan ini dan diangkat menjadi ASN melalui jalur khusus tanpa tes. Terkait dengan hal ini, berarti kita akan berpatokan pada ketentuan yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa ada beberapa bidang honorer yang akan diangkat menjadi ASN tanpa seleksi tes, sebagaimana kita ketahui bahwa ada 6 bidang honorer yang akan menjadi prioritas pengangkatan menjadi aparatur sipil negara, baik P3K maupun CPNS, meliputi tenaga honorer bidang pendidikan, tenaga honorer bidang kesehatan, tenaga honorer bidang pertanian, bidang penyuluhan, bidang fungsional, dan teknis administrasi. Nah, tentunya Bapak Ibu, dalam hal pengangkatan ini tidak terlepas juga dari syarat-syarat yang mesti harus diketahui oleh Bapak Ibu. Selain daripada syarat umum, maka tentu kemungkinan ada syarat khusus, sebagaimana bahwa pengangkatannya juga adalah melalui jalur khusus. Maka suatu hal yang wajar kalau kemungkinan ada syarat khusus untuk pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa seleksi tes ini. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan informasi pengangkatan honorer tanpa seleksi tes, sebab ada dasar hukumnya, ada payung hukumnya, ada regulasinya. Semoga saja hal ini bisa diputuskan oleh pemerintah demi para honorer yang sudah lama menunggu peraturan terkait dengan pengangkatan ini. Semoga Bapak Ibu bisa meraih impian menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.